Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya di dalam channel Abu Yasfi. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah teman-teman, saya akan masih informasikan terkait mengenai Gus Miftah yang baru-baru ini masih viral dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Saudaraku, setelah olokan Gus Miftah kepada penjual es teh kemarin itu, kini muncul juga video lawas Gus Miftah yang mengolok-olok seorang seniman lawas bernama Yati Pesek, sehingga berbagai komentar pun sangat ramai di media sosial. Bahkan teman-teman, berita tentang Gus Miftah ini saya dengar itu sudah sampai kepada Perdana Menteri Malaysia bernama Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tersebut memberikan komentar yang menarasikan sikap sombong seseorang itu bukan hanya dimiliki oleh orang awam atau masyarakat umum, orang yang nggak tahu tentang ilmu, akan tetapi seorang yang biasa hari-hari bicara tentang agama pun bisa terjatuh di dalam sikap sombong tersebut. Dan itu yang diungkapkan oleh Anwar Ibrahim. Dan apakah benar kalau misalkan Gus Miftah ini sombong? Maka kalau saya pribadi sahabat, tidak semerta-merta langsung menilai Gus Miftah ini sombong. Tidak. Karena apa? Karena sombong itu terlahir dari hati, sedangkan candaan itu tidak terlahir dari hati. Dan apalagi Gus Miftah sudah berulang kali melakukan hal yang sama dan menganggapnya hanya sebagai candaan. Dan kita tidak tahu sama sekali mengenai apa yang di dalam hatinya Gus Miftah tersebut. Cuma yang salah menurut saya adalah membuat candaan dengan kata-kata yang buruk. Itu ya tetap buruk teman-teman, sebagaimana yang telah dibuat oleh Gus Miftah tersebut. Coba kalau misalkan sekarang ini Gus Miftah tidak membuat candaan dengan kata-kata yang buruk, tentunya tidak akan terjadi kejadian yang semacam ini, ya. Dan seperti inilah kira-kira video lawas Gus Miftah yang dinilai kurang sopan karena mengolok-olok seorang seniman lawas yang bernama Yati Pesek, sahabatku. Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi London. Iki wau lagune bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih. Monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, lah budhe munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. pripun? Sampean kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustaz. Ora ustad kok ya? Niki kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Oh. Ya kan ndelung sumi, ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu Dek Warsena. Dalam Budi. Niki arep cah nom. Nggih. Niki waune jan-jane gandrung kalih kula. Nggih. Mulane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Nggih. Kan Lah saniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak Di. Lah kula malah khawatir modar dhisik niku. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh, kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, Video yang singkat namun memberikan penjelasan dan memberikan bukti bahwasanya memang pernah Gus Miftah ini membuat candaan dengan candaan yang kurang pantas. Apalagi candaan tersebut ditujukan kepada orang yang lebih tua yang bernama Yati Pesek tersebut, ya. Bagaimana kita dengar tadi beberapa ucapan yang tentunya saya rasa kurang pantas itu. Kurang lebih ada 3 kalimat yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang Gus Miftah. Apalagi beliau ini adalah sebagai seorang penceramah yang biasa hari-hari ataupun di dalam setiap ceramahnya membicarakan mengenai agama. Tentu Anda semua tahu tentang 3 kalimat yang saya maksud tadi dan tidak perlu untuk saya ulangi kembali di sini karena itu
bagi saya adalah suatu ucapan yang tidak pantas. Saudaraku, kita sebagai sesama manusia tidak ada hak untuk merendahkan ciptaan Allah, sekalipun itu dianggap sebuah candaan. Barangkali yang kita buat candaan atau orang yang kita buat candaan tersebut akan merasakan sakit hati, akan tetapi tidak mau mengungkapkan secara langsung, dan kita pun pasti akan mendapatkan dosa dengan sebab candaan yang kita buat itu tadi. Oleh karenanya, hati-hatilah di dalam membuat candaan terhadap orang lain. Tidak boleh mengatakan jelek terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala manapun, karena itu sama saja halnya dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dipahami seakan-akan Allah salah dalam penciptaannya, kurang sempurna. Padahal sebenarnya kitalah yang kurang paham dengan ciptaan Allah. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial, seorang kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan agak keras dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tetapi orang tak seperti orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam dan akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh. Tetapi Gus Miftah telah memberikan klarifikasi, bahkan sepertinya dampak dari kejadian yang baru saja ia alami karena diduga telah menghina dan merendahkan penjual es tersebut, sampai-sampai Gus Miftah ini mengundurkan diri dari jabatan atau kedudukan yang telah diberikan kepadanya sebagai utusan khusus Presiden mengenai kerukunan umat beragama. Bahkan Presiden yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto, memuji sikap Gus Miftah sebagai kesatria karena berani mengakui kesalahannya, teman-teman. Dan semoga ini semua menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.